Shalom, rekan ibadah Menara Doa Sehati 21 September 2023. Marilah kita fokus kepada Tuhan ini, Juru Selamat, Penyembuh. Datanglah dengan kerinduan dan kita pasti dijamahnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Bapa, dan kami dilayakkan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Tutup bungkus kami, keluarga kami, GBHT Kudus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap dan energi negatif, segala hal yang jahat tinggalkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati kami hati yang takut akan Tuhan Yesus, hati yang baik, pikiran yang baik. Dan kiranya kami juga sehat karena kami mempunyai hati dan pikiran yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasailah kami sepenuhnya Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah Menara Doa Sehati pada sore hari ini dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
lakukan bangkit, nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segalanya. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Yesus, haleluya. Benar Tuhan, sebentar kami akan lebih lagi masuk ke dalam hadirat Bapa. Layakan kami untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan Yesus senantiasa. Ya hanya Tuhan Yesus yang layak ditinggikan, layak disembah, layak dipuji. Ya ralaba ya sadar, ya sadar. Ya ralaba ya sadar. Kau yang layak Tuhan dipuji, disembah. Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan Roh Kudus. Ya ralaba ya sadar, ya sadar. Ya ralaba ya sadar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara
sore hari ini. Mari kita beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan Tante Santi untuk berdoa pembacaan Alkitab. Mari kita menyatukan hati kita, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga teramat baik, kami bersyukur, berterima kasih sore hari ini Tuhan adakan kami yang memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa yang melayakkan kami, yang memberkati kami, dan pada saat ini sebentar hendak membaca firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu lah yang menghidupkan kami, firman-Mu lah yang memulihkan kami, firman-Mu lah yang menyehatkan kami, dan firman-Mu lah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sore hari ini. Biarlah kami membacanya dengan sukacita daripada Allah Roh Kudus. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Gembala. Bisa dibuka mic-nya Ibu. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Tuhan Yesus, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan Yesus, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Allah mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani
menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Amin. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Melihat itu, murid-murid Tuhan Yesus memarahi orang-orang itu. Amin. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Ada seorang pemimpin bertanya kepada Tuhan Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Tuhan Yesus berkata padanya, "Masih satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Tuhan Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Tuhan Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Amin. Silakan Tante Nini, bisa dibuka mute-nya. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Waktu Tuhan Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Tuhan Yesus orang lewat. Yesus seorang Nazaret lewat." Amin. Bersama-sama, lalu ia berseru,
Yesus, anak Daud, anak Daud, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Maka Maka mereka yang berjalan di mereka depan berjalan di menegur depan dia supaya ia supaya diam. dia diam. Namun semakin Namun keras ia keras ia berseru, berseru, anak anak Daud, Daud, kasihanilah aku. kasihanilah aku. Lalu Tuhan Lalu Yesus Tuhan berhenti Yesus dan berhenti menyuruh dan membawa menyuruh orang membawa itu orang kepada itu Tuhan kepada Yesus. Tuhan. Ketika ia telah berada di dekat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bertanya Kata kepadanya, kepada apa yang kau apa yang kehendaki supaya aku supaya perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, Tuhan supaya aku supaya dapat aku melihat. dapat Lalu kata Tuhan Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kita akan masuk Terima doa kasih. syafaat bergantian. Saya mohon Bapak Gembala untuk mengawali dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami naikkan syafaat kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang akan melengkapi setiap perkataan doa kami yang sesuai dengan kehendak dan rancangan Bapa. Terima kasih Bapa, urapi lidah bibir mulut kami, terlebih hati kami, biar kami berdoa dengan sepenuh hati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Gembala. Bapa di surga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrem dan ubahkan cuaca menjadi normal. Kiranya El Nino dan lainnya yaitu gelombang panas dan dingin segera normal kembali. Kiranya panen segera tiba. Stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus, jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapa di surga maha mulia, Bapa sumber segala berkat, kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan memberkati 7 petul roti dan beberapa ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Amin. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GPI Hati Kudus berserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GPI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GPI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama
Besar anugerah Besar anugerah Bapa Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus, serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau segera dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya upaya pemerintah untuk rekonsiliasi antara korban kekerasan tahun 1965 dengan pemerintah mendapat penyelesaian yang dari Tuhan Yesus. Berdoa bagi Kementerian Polhukam dan Menteri Kemenhukam diberi hikmat dalam melaksanakan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat tahun 1965. Dan kiranya para korban kekerasan dapat mengampuni para pelanggar HAM pada peristiwa yang terjadi tahun 1965. Kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus turun kepada seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai, sejahtera, dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Amin. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Amin. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Amin. Bersama-sama Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Bersama-sama dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami, amin. Terima kasih Bapa di sorga buat doa syafaat yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami berdoa buat setiap kami yang ambil bagian di dalam menara doa pada sore hari ini Tuhan. Mari lawat kami, lawat keluarga kami, lawat rumah kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami selalu bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Kami memberkati kota kami Bekasi, jauhkan Bekasi dari bencana, baik bencana alam maupun bencana karena manusia. Biar kota kami aman dan damai. Kiranya Tuhan juga turunkan hujan hari-hari ini ya Tuhan Yesus untuk menyejukkan kami semua. Kami berdoa buat Indonesia ini ya Bapa, biarlah di seluruh Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Abba ya Bapa, inilah syafaat kami kepadamu.
Kami yang lemah, yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kiralaya takaralawa sikirala papa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih kalau Kau memberikan kesempatan untuk membaca Mazmur 91, biar kami beriman, boleh menerima apa yang dalam firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, dan mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menundungi kami di bawah sayap Tuhan Yesus, kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki jangan terantuk kepada batu. Sehingga dan ular teduh kami langkai, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami mendekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita tadakan tangan kita kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Ya, shalom semuanya, sehat-sehat selalu. Selalu rindukan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Layarnya dimatikan, Dipu. Udah dipoto. Oh, Mbak, bentar. Satu. Semuanya udah buka video ya? Oke, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. 1, 2, 3. Oke, thank you. God bless you. Ya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Juru Selamat, penyembuh kami, Allah kami. Juru Haleluya. selamat kami. Haleluya. Ada semuanya, Tuhan memberkati. Tidak. Dadah Ibu. Dadah Nevi.